Ya, PLT Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Sri Agustina menyebut ada 16 tuduhan anti-dumping yang harus dihadapi Indonesia. Atas tuduhan dari berbagai negara tersebut, ada potensi hilangnya devisa negara yang mencapai di atas 26 triliun rupiah. Lantas apa saja strategi untuk menghadapi tuduhan anti-dumping ini dan apa dampaknya terhadap produk ekspor di tanah air? Langsung saja kita membahasnya melalui sambungan Zoom bersama Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, ada Pak Sutrisno Iwantono dan juga Ekonom Universitas Indonesia ada Mas Fitra Faisal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Fitra dan juga Pak Sutrisno dalam Hot Ekonomi. Mungkin saya ke Pak Sutrisno dulu, bagaimana Anda menanggapi soal ada sekitar 16 tuduhan begitu dari negara-negara yang menerima ekspor kita begitu, termasuk misalnya Amerika yang memang masih banyak kita menerapkan banyak sekali produk ekspor ke sana. Iya, saya kira ini kan penyakit lama ya. Kita selalu ada tuduhan-tuduhan semacam itu ya, dari Amerika, dari India, dari Uni Eropa, Turki, ya kemudian. Nah ini kan sekarang ini ketika ada pandemi ini, kemudian muncul lagi dalam jumlah yang lebih banyak ya. Tapi itu ya biasa kita harus hadapi ya. Artinya apa sebenarnya kalau kemudian yang dijadikan alasan adalah stimulus, itu ya tidak tepat. Karena sebenarnya semua negara di dunia saat ini memberikan stimulus kepada ekonomi, kepada dunia bisnis. Bahkan stimulusnya itu sangat besar ya. Kalau Indonesia itu kan baru sekitar 2,7% dari PDB ya. Tapi Amerika itu sudah lebih dari 10%, Jepang 20%, Australia juga lebih dari 12%. Nah saya kira kalau itu alasannya kan tidak tepat ya. Lagi pula stimulus itu kan diberikan kepada semua sektor ya, bukan hanya sektor yang tadi kita sebut ya, ada baja, aluminium, ada kayu, ada otomotif, bukan itu semuanya dapat. Dan harus diingat bahwa stimulus yang ada ini kan sebenarnya belum juga realisasinya masih belum jelas gitu ya. Ada 405 triliun kemarin ya yang dikontorkan, tapi sebenarnya untuk dunia usaha kan sekitar 100 triliun lebih sedikit lah gitu. Itu pun sekarang realisasi seperti apa juga belum jelas ya. Dan saya kira itu tidak tepat kalau dilakukan. Ya. Dan yang kedua sebenarnya harus dibuktikan dulu bagaimana sebenarnya dumping itu dilakukan oleh kita gitu. Karena dumping itu yang esensi utama kan sebenarnya kan bukan soal harganya murah, tapi ada nggak sebenarnya injury-nya, ada nggak sebenarnya korban di negara itu yang akibat dari kita. Apakah bukan karena mereka sendiri yang memang lagi tidak efisien gitu ya, sehingga kemudian harga kita seolah murah begitu. Nah ini prosesnya saya kira masih panjang, perlu waktu ya, tetapi tentu kita tidak bisa diam, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi itu. Baik. Oke, saya ke Mas Fitra. Mas Fitra, tadi Pak Sutrisno bilang bahwa ini sebenarnya tuduhan yang tidak berdasar begitu ketika dibilang bahwa ini adalah stimulus selama pandemi dan ini juga kan hanya berlaku sementara begitu. Sebenarnya kalau ditelisik lagi, apa alasan negara-negara ini menuduh bahwa Indonesia juga melakukan anti-dumping dan juga ada sekitar 6 ya peringatan pengenaan safeguard dari sejumlah produk ekspor dari Indonesia. Apakah ada kondisi geopolitik tertentu ataukah ada politik dagang tertentu yang ingin mereka lancarkan ke kita? Mas Fitra? Nggak dengar suaranya. Baik. Mas Fitra, apakah Mas Fitra mendengar saya? Iya, mendengar. Baik. Jelas. Tadi Pak Sutrisno bilang bahwa apa yang dituduhkan ke Indonesia soal anti-dumping dan juga ada sekitar 6 peringatan pengenaan safeguard atas ekspor sejumlah produk ini sebenarnya tidak berdasar begitu. Tapi kalau ditelisik lagi begitu, apa yang ingin mereka
sebenarnya lakukan dengan produk-produk ekspor Indonesia ini? Apakah ada strategi-strategi geopolitik tertentu ataukah ada politik dagang tertentu yang ingin mereka lancarkan atau tuduhkan ke Indonesia? Ya, Mbak Popi, ini jelas ya suara saya? Jelas Mas Fitra. Oke. Ya, yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwa selama pandemi dan post pandemi ini dunia itu sudah akan berubah arahnya ke arah deglobalisasi dan relokasi gitu ya. Dan masing-masing dari negara-negara tersebut ingin mengamankan industrinya karena memang nature dari proses recovery ekonomi post pandemi ini akan sangat inward looking, artinya mereka akan sangat mementingkan perekonomian domestik. Berikutnya berangkat dari fakta tersebut, maka kita akan melihat banyak negara-negara yang defisit ya neraca dagangnya terhadap Indonesia itu akan melancarkan tuduhan-tuduhan secara agresif, gitu ya. Nah ini suatu hal yang bisa dimaklumi. Jadi ini adalah suatu tren ke depan saya rasa, bagaimana kemudian mereka melakukan politik dagang, politik proteksionis yang jauh lebih agresif dibanding sebelumnya. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwa dua negara yang menuduh kita, dua-duanya itu memang mencatat defisit kepada Indonesia. Dan mereka kan ingin mengurangi secara bertahap defisit tersebut. Salah satu adalah dengan cara melancarkan tuduhan-tuduhan tersebut. Tapi tuduhan-tuduhan tersebut saya sepakat bahwa tanpa dasar. Ya. Kalau safeguards itu kan... Baik. Sepertinya kita dasarnya adalah harus ada pembuktian bahwa memang betul-betul ada masalah di dalam negeri mereka, ada juri di pasar mereka, dan itu pembuktiannya tidak bisa segera, ya, tidak bisa dalam satu waktu saja, mungkin tidak bisa dalam setahun, harus ada pembuktian yang bertahun-tahun. Begitu juga dengan biaya masuk anti dumping, harus kemudian dibuktikan kondisi particular market situation, itu yang pertama. Yang kedua harus kemudian dibuktikan selisih antara harga ekspor dengan harga domestik, yang itu dicatat melalui pembukuan produsen. Nah, kemarin kita menang di WTO melawan Australia, BMAD atau anti dumping untuk copy paper kita menang karena salah satunya Australia memang membukukan atau melakukan pencatatan atas selisih harga tersebut di luar standar yang ditetapkan WTO, artinya di luar proses pembukuan yang sudah disepakati, yang mana itu harus secara objektif berangkat dari pembukuan si produsen. Kita menang dengan Australia, dan saya rasa kalau dengan Australia menang ya, kita kan dengan Australia sudah bersengketa sudah cukup lama, dan ini adalah tuduhan baru yang dilancarkan oleh Amerika dan India yang merespons kondisi trade deficit mereka, yang mana menurut saya ini akan sangat dengan mudah sekali dimentahkan di forum WTO, karena kemarin kemenangan kita di WTO melawan Australia ini sebagai presiden ya, dan akan menjadi jurisprudensi bagi kasus-kasus yang lain gitu. Memang ada satu hal lain yang mungkin bisa dituntut ya, yaitu satu terkait dengan countervailing measures, tuduhan-tuduhan subsidi ekspor, stimulus. Tapi karena semua negara melakukannya, jadi saya rasa countervailing measures merupakan suatu yang mungkin tidak akan dominan di tuntutan kepada Indonesia, karena semua negara itu mengeluarkan paket stimulusnya. This is becoming a new norm, ya, norma baru dalam kancah perekonomian global, karena everyone is doing it, ya, so is normal gitu ya, nggak ada yang akan bersengketa di situ. Adapun proses sengketa saya rasa akan lebih banyak fokus kepada safeguards dan juga BMAD. Tetapi kita sudah punya caranya untuk kemudian memenangkan kasus-kasus ini di WTO, belajar dari kemenangan kita dengan Australia. Baik, sebenarnya kan kalau dilihat tadi dari penjelasannya Mas Fitra sendiri, sebenarnya banyak cara yang bisa kita buktikan bahwa tuduhan yang tidak berdasar ini juga bisa ditepis begitu. Tapi juga banyak sekali pendapat-pendapat dan juga tuduhan bahwa apakah ini menjadi salah satu pembuktian bahwa Indonesia ini tidak jago dalam bernegosiasi dalam perdagangan internasional. Anda melihatnya seperti apa, Mas Fitra? Begini, jadi kalau untuk mengukur jago atau tidak jagonya, andal atau tidak andalnya, itu kita melihat di table gitu ya. Seberapa banyak kita memenangkan dispute, dan seberapa banyak ketika kita melakukan trade agreement, seberapa banyak kita menang gitu, seberapa banyak kita menanggung keuntungan gitu. Itu yang objektif gitu ya cara melihatnya. Kalau orang menuduh terus kemudian kita menjadi sebuah dasar bahwa
keandalan Indonesia, enggak juga, karena ini kan sangat satu arah, sangat unilateral gitu ya. Siapapun boleh menuduh, seberapapun andalnya tim negosiasi kita, ya semua orang bisa menuduh. Tapi yang bisa menentukan secara objektif apakah kita andal atau tidak andal adalah kemampuan di ruang negosiasi, kemampuan di WTO, kemampuan ketika kita melakukan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain. Nah, memang awal-awal ketika kita masuk di proses APA, FTA, dan kemudian masuk ke meja WTO, untuk WTO sendiri kita lebih banyak kalahnya ketimbang menangnya, gitu ya. Terus kemudian ketika membuat perjanjian kerjasama perdagangan, kita lebih banyak menjadi negara yang marginal, tidak mampu memanfaatkan keuntungan dari situ atau belum mampu ya. Kalau kita lihat dari utilization rate FTA dan APA yang existing di Indonesia itu cuma sekitar 30%. Itu artinya kita kan tidak mampu untuk mengoptimalkan itu dengan baik gitu. Itu juga secara objektif bisa menjadi ukuran kemampuan negosiasi kita yang mana memang tidak terlalu baik. Tetapi over the time ada learning curve gitu ya. Di periode 2 Pak Jokowi ini saya melihat kecenderungannya sudah semakin baik. Nah, terbukti kemarin yang sebenarnya quite surprising ketika kita bisa menang lawan Australia. Biasanya negara-negara maju ini punya power lebih di WTO ya, dan kalau tim negosiatornya tidak bagus, maka ya sudah pasti akan kalah gitu ya. Kalau biasanya yang kita hire kan adalah lawyer-lawyer yang mediocre, yang memang tidak bisa memenangkan perkara dengan baik ya, karena memang mahal untuk membayar lawyer yang kelas kaliber internasional. Itu yang pertama terkait dengan ongkos. Yang kedua adalah terkait data. Nah, ternyata kita kemarin menang ya dengan Australia. Ini salah satu bukti bahwa kita on the right track dalam melakukan negosiasi-negosiasi di kancah internasional, dan bisa dibilang ini adalah prestasi bagi Pak Menteri Agus Suparmanto gitu ya, karena baru mulai masuk, dan meskipun proses sudah dimulai dari zaman Pak Enggar, tapi di bulan Desember kita berhasil menang dispute itu, dan ini menjadi presiden dan bahkan memberikan efek sistemik kepada negara berkembang yang lain. Ya. Jadi karena Indonesia berhasil menang lawan Australia, ini menjadi inspirasi bagi negara-negara lain untuk ya kemudian bisa bangkit dan itu menyerang dan melakukan proses-proses negosiasi yang merujuk pada kemenangan Indonesia. Baik, oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya ingin juga meminta pendapatnya Pak Sutrisno, seberapa besar bahwa tuduhan ini akan sangat berdampak atau tidak terhadap sisi pengusaha ekspor di Indonesia. Tapi usai jeda pemirsa, kami break sebentar. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam Hot Ekonomi.